Dalam 1 minggu kalau tidak bisa mengumpulkan 500 juta rupiah, siapkan saja pemakaman untuk ayahmu. Dokter, kumohon beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku segera bisa mendapatkannya. Kumohon selamatkan dia. Tidak punya uang, bagaimana mau berobat? Dokter. Menantu tak berguna, kerjanya hanya pinjam uang, sungguh sial. Telepon penagih hutang sampai ke saya. Kau pantas disebut laki-laki, memalukan keluarga Ferry. Lebih baik ayahmu mati saja. Hidup juga hanya jadi beban. Ayah, hanya kaulah keluargaku satu-satunya. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Aku akan memohon pada Xiaoxi. Xiaoxi pasti akan membantuku. Halo istri. Ayahku sedang sekarat, kumohon pinjami aku 500 juta rupiah. Aku akan jadi apa saja untukmu. Baiklah, sekarang datanglah ke grup Dilong. Aku sedang ada urusan di sini. Baik, aku segera ke sana. Di mana istriku? Kenapa terburu-buru? Masuk, kau akan melihatnya. Xiaoxi, apakah orang jahat ini mengganggumu? Jangan takut, pulanglah bersamaku. Pergi. Kau mengganggu kesenanganku dan Tuan Jiang. Apa kau bisa bertanggung jawab? Aku suamimu. Jangan sembarangan bicara. Kau bisa apa bandingkan dirimu dengan Tuan Jiang? Kau ini cuma menumpang hidup dari sisa makanan keluargaku. Kalau bukan karena ayahku percaya takhayul, kau pikir aku mau menikah denganmu? Lalu kenapa kau menyetujuiku meminjam uang di telepon tadi? Tentu saja aku hanya mempermainkanmu. Kau benar-benar percaya, seekor anjing. Kau pikir aku akan meminjaminya 500 juta rupiah? Sadar diri dong. Xiaoxi, kumohon, ayahku sekarang terbaring di rumah sakit, membutuhkan 500 juta rupiah untuk pengobatan. Nyawa yang tidak berharga, mati saja sekalian. Sekeluarga sampah, ayahmu tidak bisa mempertahankan klinik warisan, kau tidak bisa mendapatkan uang untuk pengobatan, kalian semua lebih baik mati saja. Kau, Fei Xiaoxi, hubungan kita selama 5 tahun. Apa kau tidak merasa sedikit pun iba? Jangan menggonggong, cepat pergi. Jangan bilang kau mau melihat aku dan Tuan Jiang di sini. Tunggu. Aku bisa meminjamkanmu 500 juta rupiah. Tapi, Asal kau mau meminjamkanku uang, apapun akan kulakukan. bagus, berlututlah, merangkaklah dari sini, baru aku akan meminjamkannya padamu. Ternyata kau percaya juga. Kuberitahu kau, keluargamu kuhancurkan. Klinik itu sudah kuambil alih. Bahkan ayahmu, akulah yang menyuruh orang menabraknya. Sekarang, istrimu juga akan. Ih, Bawa dia pergi, jangan ganggu kesenanganku. Di sini saja, buang di sini. Menantu yang tidak berguna. Ayo, teman-teman. Tak kusangka keturunanku berakhir seperti ini. Baiklah, hari ini kuwariskan semua ilmuku kepadamu. Semoga kau bisa menyembuhkan orang dan menolong sesama. Terima kasih leluhur. Jiang Yichen, kau merebut bisnis keluargaku dan menghancurkan keluargaku. Mulai hari ini, penghinaan dan rasa malu karena istriku direbut akan selalu kuingat. Aku Jiran bersumpah untuk membalas dendam ini. Jika tidak, aku bukan manusia. Kau baik-baik saja? Wajahmu membiru dan tanganmu ada bercak gelap. Bukankah ini gejala racunku dari Xiangxi? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada adikku? Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuatmu menderita.
Shuang, bagaimana perasaanmu? Kak, aku tiba-tiba merasa dadaku tidak sesak lagi, dan tanganku tidak bengkak dan membiru lagi. Tusukan jarum dari pemuda ini jauh lebih manjur daripada semua obat yang kuminum selama bertahun-tahun. Benarkah? Kau yakin? Ayo, bangunlah. Lihat, aku bisa berbicara panjang lebar tanpa batuk. Bagaimana menurutmu? Dia jelas-jelas diracun. Racun semacam ini berasal dari ilmu rahasia Xiangxi, yang membutuhkan akupuntur dan pengobatan herbal untuk menyembuhkannya. Bagaimana mungkin? Sudah 3 tahun tidak sembuh, kau datang dan... Katakan, apakah kau yang meracuninya? Siapa yang mengirimmu? Kau mau mati? Dari raut wajahnya saja sudah kelihatan. Dokter abal-abal yang kau sewa itu cuma tahu cara memberi suplemen. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ilmu kedokteran keluarga Ji? Yang kuundang adalah Direktur Rumah Sakit Pertama Kota Hang. Kak, kalau dia mau mencelakaiku, kenapa dia menyelamatkanku? Lagi pula, kau tidak ingin aku sembuh. Anak muda? Oh, bukan. Tabib, sebutkan saja harganya. Jadilah dokter pribadi keluarga kami. 500 juta rupiah sebulan. Bagaimana? Aku akan mentransfer uangnya dulu. Sebutkan saja harganya. Sepakat. Ayah, penyakit ayah bisa disembuhkan. Halo, Putra Ji Dongyang ya, ini saya. Ayahmu setelah tahu biaya operasi adalah 500 juta rupiah. Saat kami lengah, dia mencabut sendiri selang pernapasannya. Apa? Saat kami menemukannya, sudah terlambat. Aku benar-benar tidak berguna. Ayah, kenapa ayah tidak bisa menungguku 1 hari lagi? 1 hari saja. Aku sudah mendapatkan warisan leluhur Yisheng. Memulihkan ilmu kedokteran keluarga yang merosot, dan mendapatkan pekerjaan yang bagus melalui ilmu kedokteran. Kenapa ayah melakukan ini? Kenapa? Kenapa? Saudaraku, turut berduka cita. Pemakaman ayahmu akan kubantu urus. Tenangkan dirimu dulu. Kita harus tetap menatap ke depan. Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja, aku pasti akan membantumu. Jiang Yichen, aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Kau kemana saja? Malam ini semua keluarga kaya akan datang. Cepat siapkan hadiah untuk ulang tahun ibuku. Jangan mempermalukan keluarga Fei. Kakak ipar, senang kau datang. Tidak perlu membawa hadiah, kita semua keluarga. Tidak perlu repot-repot. Pengkhianat. Jangan-jangan kalian berdua ada main ya? Kakak, tidak, aku tidak berani. Dia menumpang di keluarga Fei selama bertahun-tahun, meminta dia membeli hadiah tidak berlebihan kan? Sepertinya akhir-akhir ini aku kurang memukulmu. Kamu mulai berani ya? Hentikan. Ada apa? Hadapi aku saja. Jangan Xiaomo. Oh, sakit hati? Kalau sakit hati, siapkan hadiah. Kalau tidak, malam ini kau dan Fei Xiaomo angkat kaki dari sini. Tenang saja, aku akan kembali dan akan menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Fei. Tuan Muda Jiang memberikan 1 tas Gucci, 1 ginseng berusia 100 tahun. Nona Lu memberikan 1 kotak emas batangan. Tuan Besar Fei memberikan 1 teko antik. Tuan kedua Fei memberikan 1 gelang giok. Nona Fei memberikan 1 cangkir teh antik. Menantu keluarga Fei, jiran, memberikan barang palsu, tas Gucci KW. Memberi barang KW dari pasar malam. Sudah aku bilang, seorang menantu pecundang yang hanya mendapat 3 juta rupiah per bulan, bagaimana mungkin bisa membeli Gucci asli? Kalau bukan karena aku tidak ingin membuat Xiaomo kecewa, pesta ulang tahun keluarga Fei ini lebih baik tidak datang. Barang KW tidak masalah, tapi barang yang diberikannya persis sama dengan model yang diberikan Tuan Jiang. Tidak tahu malu. Keluarga Fei kita yang terhormat, bagaimana bisa menerima barang rendahan seperti ini? Kalian dasar apa menuduh kakak iparku? Mungkin saja kakak iparku menabung sendiri untuk membelinya. Kau pikir kau siapa? Kau punya hak untuk bicara? Sama seperti pecundang ini, kalian berdua adalah beban keluarga Fei. Benar, anak tidak tahu diuntung. Ingat, margamu Fei. Bukan Ji. Cukup, siapa bilang yang kuberikan palsu? Faktur, struk, rekaman CCTV mal, dan orang yang bersamaku, semuanya bisa menjadi saksiku. Jangan-jangan barang palsuku ketahuan, tapi pecundang ini seharusnya tidak mampu membeli yang asli. Kau tahu berapa harga tas ini? Kau masih bilang kau mampu membelinya. Siapa orang yang bersamamu? Jangan-jangan ayahmu yang sudah meninggal? Orang yang bersamanya adalah aku. Maaf saya terlambat Tante. Mohon dimaklumi. Semoga Tante panjang umur dan sehat selalu dan semakin sukses. Tuan Jiang, jiran adalah dokter pribadi keluarga Cui.
Hadiahnya, saya yang menemaninya memilih, dan Gucci ini hanya ada 2 di seluruh negeri. Satu dimiliki oleh nenek saya, dan yang satunya lagi diambil oleh jiran siang ini. Tuan Jiang, dari mana asal Gucci Anda? Tentu saja yang kupunya ini kubeli di toko resminya. Ya, Mal, mereka menjual barang palsu kepadaku. Saat itu saya juga ada di mall, sedang memeriksa pajangan konter. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, menantu keluarga Fei membeli tas ini. Kau bilang kau juga pergi ke mall. Kalau begitu, coba katakan, mall yang mana? Lantai berapa? Berapa harganya? Saya pergi ke Mall Wan Lucengsi. Bukan, toko timur di lantai 3. Salah, lantai 2. Lalu soal, berapa harganya? Saya setiap hari menghabiskan uang beberapa juta rupiah. Siapa yang ingat uang sekecil ini? Menantu kurang ajar, tidak sopan kepada tamu, mengganggu pesta ulang tahunku. Apa hukuman yang pantas? Bu, yang diberikan kakak ipar itu yang asli. Yang diberikan Jiang Yichen itu palsu. Kalian kenapa tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Hadiah dari Tuan Jiang lebih berharga dari apapun. Sedangkan Xiao Mo tidak tahu sopan santun. Di acara seperti ini, kau ikut campur. Kau pikir kau punya hak untuk bicara? Kau salah. Meskipun jiran menantu yang sederhana, tapi dia orang yang jujur dan berintegritas. Tidak seperti beberapa orang yang tidak jujur. Lalu bagaimana dia hanya sampah, menantu yang tidak berguna, bahkan tidak mengerti tata krama yang paling dasar. Pesta ulang tahun ibuku hari ini adalah acara besar, ayahnya bahkan tidak datang untuk merayakannya. Ayah saya meninggal 7 hari yang lalu. Kakak ipar, bagaimana bisa? Hal sebesar ini, kenapa kau tidak memberitahuku? Mati saja sekalian, hidup percuma. Ya, dan pesta ulang tahun hari ini ternyata adalah hari ke-7 kematian ayahnya. Sungguh sial. Jiran, lihat, cepat pergi, cepat kosongkan tempat ini. Biarkan aku dan Xiaoxi bercinta setiap malam. Jiang Yichen. Sudahlah, sifilis sudah menyebar. Hidupnya tidak lama lagi. Apalagi yang perlu dipermasalahkan. Menjijikkan. Bagus, Jiran, awas kau. Kau menertawakannya. Hanya 1 menit setiap kali. Tidak memalukan? Kau Kau seorang gay dan seorang yang pasif. Apa semua orang tidak tahu? Apa wasirmu tidak sakit? Sampah tidak berguna ini benar-benar hebat. Bagaimana dia bisa tahu? Aneh sekali. Ibu kenapa? Ibu? Cepat sadar. Ibu? Cepat telepon ambulan. Kak Ran, bukankah kakak bisa ilmu pengobatan? Aku mohon, selamatkan ibuku. Xiaomo, apa gunanya kau memohon padanya? Selain hidup dari belas kasihan orang lain, dia tahu apa lagi? Benar, tunggu dokter datang saja. Dia tidak tahu apa-apa soal pengobatan. Kakak ipar, aku mohon selamatkan ibu kita. Aku tahu kemampuan pengobatanmu hebat. Aku mohon demi Momo, selamatkan ibuku. Hari ini demi Xiaomo, minggir semuanya. Jika tidak ingin dia mati, biarkan dia berbaring telentang untuk meningkatkan aliran darah balik ke jantung. Kau pikir kau siapa? Kalau terjadi sesuatu, 10 nyawa pun tidak cukup untuk menggantinya. Waktunya tinggal 8 menit. Dia akan segera bertemu malaikat maut. Tuan Jiang, Anda lulusan dari Universitas Kedokteran Ibu Kota. Tolong ibu saya. Ijazah saya beli, saya bahkan tidak tahu pertolongan pertama. Ginseng sangat menyehatkan, seharusnya tidak apa-apa. Kalau meninggal juga bukan salah saya. Berikan ginsengnya. Tolong, selamatkan saya. Ibu, Baru saja kembali dari alam baka? Kenapa ada rasa aneh di mulut saya? Ini ginseng merah berusia 100 tahun. Sangat berharga, tentu saja memiliki efek pertolongan pertama. Kalau bukan karena 3 jarum saya, Anda mungkin sudah minum sup pencabut ingatan. Dr. Zhao, tabib nomor 1 di Kota Hang, telah tiba. Wakil Direktur Y dari Rumah Sakit Kota Hang Barat telah tiba. pasien sudah tidak apa-apa. Bolehkah saya tahu siapa ahli yang memberikan akupunktur? Ahli apa? Ibu saya jelas-jelas sadar setelah mengonsumsi ginseng merah yang berusia 100 tahun ini. Akhirnya ada yang mengerti. Apa maksudmu
Maksudmu beberapa jarummu itu lebih hebat dari ginseng merah berusia 100 tahun? Ya, Dr. Zhou, bagaimana Anda bisa tertipu juga? Ini jelas ginseng merah yang menyelamatkan nyawa, sedangkan akupunktur hanyalah tipuan belaka. Benar-benar menggelikan. Jika Nenek Fei diselamatkan olehnya, maka saya rela menyerahkan jabatan wakil direktur ini kepadanya. Kurasa tidak begitu. Jika tidak ada suntikan pertolongan pertama ini, Nenek Fei tidak akan pernah bangun. Dan ginseng ini palsu. Apa? Bagaimana mungkin? Wakil Direktur Ye juga melihat bahwa ginseng ini palsu kan? Ini, Siapa Dr. Zhou ini? Kau menyebut dirimu tabib terbaik di kota Hang. Tapi kurasa kau juga dokter yang tidak kompeten. Berbicara omong kosong. Ginseng palsu, warnanya lebih gelap, badannya lurus, teksturnya keras dan sulit dipatahkan, baunya sedikit bau, rasanya hambar, dan sedikit lengket. Ginseng ini sekilas terlihat seperti barang palsu yang beredar di pasaran, hanya 30 juta rupiah. Nenek, apakah Anda merasa ada rasa aneh di mulut Anda? Bagus sekali, Jiang Yichen. Kau tidak hanya memberiku tas palsu, tapi juga ginseng palsu. Bagaimana mungkin ini palsu? Aku membelinya di rumah sakit Sicheng. Uangnya langsung ditransfer ke rekening wakil direktur Ye. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa meminta lembaga profesional untuk mengidentifikasinya. Biaya identifikasi akan kutanggung semuanya. Jika palsu, aku bersedia pensiun dari dunia medis. jangan, ginseng ini memang palsu. Yesin, kau berani menipuku. Kau berani menipuku. Rumah sakit Sicheng milikmu mungkin tidak ingin beroperasi lagi. Tuan Jiang, maafkan aku, Tuan Jiang. Ibuku menderita penyakit parah, aku sendirian selama sebulan. Meskipun tidak makan dan minum, menjual mobil dan rumah juga tidak cukup. Jadi, aku punya ide buruk. Tuan Jiang, mohon maafkan aku. Nyawa ibumu adalah nyawa ibuku bukan nyawa. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika aku ingat dengan benar, seseorang baru saja mengatakan, jika itu aku Jiran yang menyelamatkan nenek, posisi wakil direktur akan diberikan kepadaku. Kurasa seseorang tidak akan berbohong kan? Anak muda ini, yang baru saja ditunjukkan, adalah teknik tusuk jarum 7 kekuatan Sun Simiao yang telah lama hilang. Teknik tusuk jarum 7 kekuatan. Benar. Hormat saya kepada guru. Saya, Zhou Yi, ingin menjadi murid Anda. Belajar teknik tusuk jarum 7 kekuatan. Mempelajari seni penyembuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Kau mau jadi murid menantu pecundang ini? Kau gila. Apa yang kalian tahu? Teknik tusuk jarum 7 kekuatan adalah ciptaan tabib dewa. Sun Simiao dari dinasti Tang. Sun Simiao tidak memiliki keturunan. Hanya memiliki satu murid bermarga Ji. Anda, apakah keturunan keluarga Ji? Tuan Zhou, silakan berdiri. Saya tidak merahasiakan ilmu saya. Dan tidak ada aturan. Ilmu keluarga tidak boleh diajarkan kepada orang luar. Anda meminta, maka saya akan ajarkan. Hanya saja, saya tidak bisa secara resmi menerima murid. Saya takut, keahlian medis saya tidak memadai. Memalukan leluhur, Anda hanya bisa dianggap setengah murid. Tuan Ji, Anda terlalu sopan. Asal bisa melihat keajaiban teknik tusuk jarum 7 kekuatan. Saya tidak akan menyesal seumur hidup. Lao Zhou, kau gila, kau berlutut dan menjadikannya gurumu. Dr. Zhou, kau salah paham. Dia hanya seorang pelayan rendahan di keluarga Fei. Mana mungkin dia tahu ilmu medis, teknik akupunktur. Saya bisa bersaksi, Saudara Ji hanya dengan beberapa tusukan, adik perempuan saya yang terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, sekarang sudah bisa bergerak bebas. Cui Shuang. Keluargamu disembuhkan oleh beberapa tusukannya? Jangan-jangan itu hanya kebangkitan sementara sebelum meninggal? Apa katamu, Nyonya Besar Fei? Biasanya, beginikah caramu mendidik anak-anakmu? Tidak hanya memperlakukan suaminya dengan buruk, membiarkan putrinya berselingkuh, tidak membalas budi penyelamatan nyawa pun tidak apa-apa, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, mengeluarkan kata-kata kotor. Kaulah yang lancang. Cui Shuang keluargamu memang sudah sekarat, lemah seperti ranting. Wakil Direktur Ye sudah bilang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya, peti mati, dan karangan bunga sudah disiapkan. Apa aku salah bicara? Diam. Tidak tahu sopan santun. Lei, putri saya kurang sopan. Mohon dimaklumi. Cui Lei, anak ini sehebat yang kau katakan, Shuang sembuh. Iya, Kak Min, benar sekali. Anda bisa melihatnya di rumah saya. Tabib, saya akan bayar 60 juta, tolong selamatkan anak saya. Jiran, kau hebat juga ya. Kau beri orang-orang ini berapa banyak uang agar mereka berakting denganmu, sandiwara besar ini. Tuan Lu bingung, bahkan penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Apalagi dia. Wakil Direktur Ye, apakah Anda akhir-akhir ini pusing, takikardia, nyeri dada? Itu spondylosis cervix tipe saraf simpatik kan? Kau, bagaimana kau tahu? Lao Ye, percaya padaku, Qian Kun Kizen pasti langsung sembuh. Baik, jika berhasil,
Aku tidak akan mengingkari janjiku. Direktur macam apa? Aku sama sekali tidak tertarik. Aku menunjukkan teknik akupunktur untuk muridku. Lauye, bagaimana rasanya? Sudah lebih baik? Nak, aku mengakuinya, aku bisa mengangkatmu sebagai Kepala Departemen Penyakit Kompleks di rumah sakit kami, memberimu biaya perawatan Rp120.000. Bagaimana menurutmu? Nanti saja. Cih, apa hebatnya bisa sedikit ilmu medis? Uang sekecil ini masih kalah banyak dari Tuan Jiang saat kalah bermain kartu. Benar, apa yang kau banggakan? Jangan pamer di sini. Tabib Ji, bisakah Anda datang untuk melihat penyakit anak saya? Apakah bisa disembuhkan total? Baik, aku terima tawaran ini. Aku tidak mau berobat, aku tidak mau infus, aku tidak mau kemoterapi. Ternyata glioblastoma dengan derajat keganasan tertinggi. Aku tidak memberitahumu tentang kondisinya di sepanjang jalan. Kau tahu hanya dengan sekali lihat, luar biasa sekali. Aku punya caraku sendiri. Nak, mau jadi Teletubbies? Teletubbies? Iya. Kak, aku mau jadi Teletubbies. Baiklah, kalau begitu kakak akan mengubahmu menjadi Teletubbies. Jangan bergerak. Bagaimana rasanya? Wah, hebat. Digoyang-goyang pun tidak jatuh. Kepalaku juga tidak sakit lagi. Penglihatanku juga tidak kabur lagi. Benarkah? Tuan Lu, jika Anda tidak percaya pada saya, seorang dokter yang telah berpraktik selama bertahun-tahun, Anda bisa mengatakannya langsung. Mengapa Anda harus mencari anak ingusan? Kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Dia adalah dokter pribadi yang kupinjam dari keluarga Cui. Bahkan tabib terbaik di kota Hang berguru padanya. Baiklah Tuan Lu, aku akan mengatakan ini sekarang. Jika 7 tusukan ini dapat menyembuhkan penyakit Minglin, aku akan mengundurkan diri dari jabatan direktur. Kenapa kau sama seperti Yesin? Selalu mengancam dengan pengunduran diri? Cepat bawa dia untuk pemeriksaan CT scan otak. Jika benar-benar efektif, kau harus meminta maaf padaku. Kau... Bagaimana mungkin tumor otak ganas yang tumbuh di kepala Lu Minglin, glioblastoma multiforme yang sangat ganas, hilang hanya dengan 7 tusukan jarum? Apakah ada obat di jarum itu? Jarum perak biasa, kok bisa begitu ampuh, mempunyai efek seperti itu? Anak saya sudah sembuh, Anda tidak senang? Tidak berani. Tidak berani. Selamat, selamat. Kalau begitu saya permisi dulu. Tuan Lu, kondisi Minglin sekarang sudah stabil. Ini resepnya, minumlah selama 7 hari. Hari ke-8 saya akan datang untuk pemeriksaan. Tabib hebat. Ya? Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Anda harus mengizinkan saya untuk membalas budi. Tuan Lu, tugas seorang dokter adalah menyelamatkan orang, bukan untuk imbalan. Anda telah membela saya di jamuan makan malam keluarga Fei. Saya juga harus berterima kasih kepada Anda. Jadi kita impas. Biarkan Minglin istirahat dengan baik. 7 hari lagi, saya akan datang berkunjung. Penolongku, terimalah kartu hitam ini. Ini, selama Anda ada di Wanlucheng manapun di seluruh negeri, semua barang gratis. Saya seorang pedagang, tidak ada yang bisa saya berikan untuk membalas Dr. Ji. Hanya bisa dengan cara sederhana ini. Mohon Dr. Ji jangan tersinggung. Anda telah menyelamatkan nyawa anak saya. Anda telah memberi kehidupan baru bagi keluarga kami. Anda harus menerima kartu hitam ini. Tuan Lu, saya menyelamatkan anak Anda. Niat awal saya bukan untuk uang, karena tujuan keluarga Ji saya adalah menyembuhkan dunia. Dr. Ji, tunggu sebentar. Dr. Ji, Anda telah berbuat banyak untuk keluarga kami. Jasa Anda tak terhingga. Saya sungguh tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Tolong terimalah kartu hitam ini, agar saya merasa lebih tenang. Ini kartu nama saya, ada nomor telepon saya di sana. Jika suatu hari nanti Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa menghubungi saya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Sampai jumpa lagi. Bagaimana? Tenang saja Kak Cui. Shuang-Shuang sekarang baik-baik saja. Saya akan datang untuk memberikan akupuntur setiap 2 hari sekali. 3 bulan kemudian dia pasti sembuh. Terima kasih saudaraku. Sudah tugasku. Tidak perlu disebutkan. Tapi masalah suang-suang diracuni ini, sudah saatnya diselidiki tuntas. Musuh di kegelapan, kita diterang. Kita harus memikirkan rencana jangka panjang. Dr. Ji, terima kasih banyak. Minumlah air. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami sebagai dokter. Lain kali sering-seringlah berjalan-jalan, berjalan kaki suasana hati yang baik. Tubuh secara alami akan pulih dengan cepat. Aku juga ingin keluar jalan-jalan.
Tapi aku takut tubuhku ini semakin memburuk. Saudara Ji, bagaimana kalau Anda menemani adikku keluar jalan-jalan? Dengan Anda di sisinya, aku juga lebih tenang. Baiklah, Shuang-Shuang. Ayo kita keluar jalan-jalan. Shuang-Shuang, kamu baik-baik saja? Baik, ayo kita berangkat. Shuang-Shuang, tunggu aku sebentar. Aku akan membelikanmu secangkir teh jahe. Baik. Keluar rumah tidak melihat hari baik. Bertemu menantu sampah ini, sial sekali. Tolong minggir. Kau pikir kau siapa? Jangan berpikir karena kau sedikit mengerti pengobatan, aku akan menganggapmu ada. Sekali menantu, selamanya hina. Masih ingin kami memberi jalan untukmu? Kau pantas? Lalu kenapa kalian saat itu menerimaku masuk keluarga Fei? Hanya untuk mempermalukanku? Kau hanyalah alat keluarga Fei untuk menangkal bencana. Sudahlah, jangan buang-buang kata dengannya. Orang seperti ini tidak pantas bahkan untuk membersihkan sepatuku. Aku bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan seekor semut. Sampah. Cepat enyah, jangan kotori mata kami. Hei, jangan banyak bicara, cepat pergi. Kalian sedang apa? Oh, kau masih hidup? Bukankah peti matimu sudah disiapkan? Bukankah ini adik perempuan Cui Lei? Benar-benar cantik. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkan orang tua itu memberinya obat. Tolong bicara dengan sopan. Kau bilang memberiku apa tadi? Tidak ada apa-apa, salah bicara saja. Barang yang tidak kuinginkan, masih kau anggap berharga? Menantu keluarga Fei akan menjadi menantu keluargamu? Fei Xiaoxi, Jiang Yichen, kalian ingin apa? Apapun yang kalian inginkan, hadapi aku. Jangan menyusahkan Shuang-Shuang. Kalau tidak, aku tidak akan sopan pada kalian. Berlagak sok jagoan. Kau ingin melindunginya, dengan apa kau akan melindunginya? Kawan-kawan, serang. Habisi menantu sampah ini. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ada apa? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Jangan mendekat, kau tahu siapa ayahku. Tuan Jiang, kapan kau punya kebiasaan gagap? Bukankah kau sangat sombong? Hanya bisa memanggil ayah. Tuan Ji, aku salah, tolong ampuni aku. Wanita inilah yang menghasutku. Semuanya karena dia. Mau lari tidak semudah itu. Jiran, dendam hari ini tidak akan kulupakan. Nama Jiangku akan terbalik. Panggil ambulans, telepon ayahku. Lihat dirimu, kenapa kau memprovokasinya lagi? Bagaimana kalau kita minta maaf pada Jiran, mengalah saja? Diam. Mana ayah? Kenapa belum datang? Suruh dia dari luar negeri mencarikan dokter terkenal untukku. Jiran, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Teriak-teriak apa? Masih belum cukup malu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, kau harus membelaku. Ini semua karena menantu tak berguna dari keluarga Fei, membuatku seperti ini. Aku tidak akan bisa berfungsi sebagai pria lagi. Kau bahkan tidak akan punya cucu. Keturunan Ji, Jiran? Ya, dialah. Aku hanya tidur dengan istrinya. Perlukah semarah ini? Dasar brengsek. Hanya karena seorang wanita, lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Penyakit ini, begitu banyak dokter terkenal. Apa kata mereka setelah memeriksamu? Sudahlah, para dokter tak berguna itu. Mereka sama sekali tidak tahu penyakit apa ini. Jiran, tusukan 7 titik tidak bisa mendeteksinya. Apa katamu? Tusukan 7 titik? Iya, lalu kenapa? Cepat carikan solusi untukku. Solusi apa? Tusukan 7 titik terbagi menjadi jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas untuk menyelamatkan nyawa, jalur bawah untuk mencabut nyawa. Jika ingin hidup, kau harus menemukan orang yang memberimu tusukan itu. Jika tidak, tidak akan ada obatnya seumur hidup. Apa? Dokter Ji, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pulang dan beres-beres, siap-siap untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Fei. Saudara Ji, saya benar-benar buta. Saya tidak menyadari kekuatan tusukan 7 titik. Saya benar-benar kurang pengetahuan. Bisakah kamu membantuku? Bukan, Saudara Ji. Kamu sangat baik. Maafkan saya kali ini saja. Begini, saya akan segera menulis cek untukmu. Apa 100 juta rupiah cukup? Boleh? Ini? Kamu.
Keluarga Ji saya biasanya tidak menyalahgunakan jarum, kecuali untuk orang yang sangat jahat. Kamu, Jiang Yichen, apa kamu tahu kesalahanmu? Dokter Ji, saya tahu saya salah. Saya mohon padamu, lepaskan saya kali ini saja. Baik, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aduh, sudah tidak sakit lagi. Terima kasih saudara Ji. Coba saya coba, apa bisa berfungsi lagi? Pinjam istrimu sebentar ya. Dia bukan istriku lagi, saya akan menceraikan Fei Xiaoxi. Kurang ajar, kamu itu siapa? Berani-beraninya minta cerai? Bukankah lebih baik bercerai? Aku sudah muak dengan semua ini. Jiran, dengar ya, kamu hanya bisa diusir oleh keluarga Fei, tidak punya hak untuk minta cerai. Kalian keterlaluan. Kakak ipar adalah keluarga kita, bukan pelayan. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Tutup mulutmu. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga Fei. Ajukan saja syaratnya. Saya sudah pasti akan bercerai. Baiklah, keluarga Ye berutang pembayaran proyek sebesar 800 juta rupiah sudah 2 tahun. Kau tagih kembali pokok dan bunganya total 1 miliar rupiah, baru kubolehkan kau keluar dari keluarga Fei? Siapa Yehu? Dia menguasai dunia hitam dan putih. Meminta hutang darinya, sama saja seperti merebut makanan dari mulut harimau. Dia bisa mendapatkan kembali hutang busuk itu. Kalian kenapa sengaja mempersulit kakak ipar? Kakak ipar, abaikan mereka. Baik, aku pergi. Aku harap kalian menepati janji. Silakan, kalau kau bisa mendapatkan kembali hutang itu, aku akan setuju kalian bercerai. Kau jiran dari keluarga Fei. Benar. Beraninya kau? Kau tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kau datang ke sini dan meminta hutang pada keluarga Ye secara langsung? Membayar hutang adalah kewajiban. Kau telah menunggak pembayaran proyek keluarga Fei selama lebih dari 2 tahun. Ini kontraknya. Sisa pembayaran 800 juta rupiah, ditambah denda, total 1 miliar rupiah. Menarik. Kau yang pertama, berani menantangku. Sini, perlihatkan kontraknya. Mau uang ya? Panggil orang-orang keluarga Fei kemari. Jangan kirim seorang menantu laki-laki. Kenapa? Meremehkan keluarga Ye ya? Mau uang boleh, tinggalkan kedua kakimu, baru ku kembalikan uangmu. Kau siapa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Tolong. Kembalikan uangnya atau tidak? Kembali, ku kembalikan. Awas kau. Ini semua orang-orang terbaik yang saya sewa dari Akademi Bela Diri, perusahaan keamanan. Kok bisa dengan mudah dikalahkan kamu? Kamu manusia atau hantu? Saya kakekmu. Kau hanya mencari orang-orang tak berguna ini. Lemah seperti udang. Yehu, kuberimu kesempatan. Panggil orang lagi. Kak Ji, tidak, tuan. Saya salah. Uang yang saya pinjam darimu, pasti akan saya kembalikan, pasti. Begini baru benar. Kak Ji, tadi pemanasan pasti melelahkan kan? Saya akan memanggil orang untuk membuatmu rileks. Masuklah. Tidak perlu. Adik saya ini, dia sangat bisa membuat rileks. Jangan melakukan hal yang tidak berguna. Berikan uangku. Ini cek 10 juta rupiah, silakan. Baik, saya terima. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu. Tunggu kak, ini mobil baru saya. Kak, kendarailah untuk jalan-jalan, lebih praktis. Baik, kalau begitu saya terima. Sebagai gantinya, saya ingatkan satu hal. Energimu yang berlimpah itu bagus, tapi kau harus mengontrolnya. Kalau sehari beberapa kali, tidak sampai 7 hari, tubuh ini akan hancur. Sakit, cepat bangun. Anak itu benar-benar sehebat itu. Dia saja masih berani nagih utang ke keluarga Ye. Tidak takut dihajar orang? Betul. Kalau dia bisa dapatkan 10 juta, aku sujud panggil dia ayah pun mau. Kalau begitu siap-siap sujud panggil aku ayah. Kak Ipar, kau hebat sekali. Bukankah ada yang bilang mau sujud panggil aku ayah? Walaupun aku tidak terlalu suka, tapi aku bisa menerimanya. Tidak mungkin. Kau pikir kau siapa? Kau
kau bisa mendapatkan utang dari Yehu. Cek ini palsu bukan? Sudah lihat jelas, kalian ini tidak berpendidikan ya. Keaslian cek saja tidak bisa dilihat. Hanya mendapatkan sedikit uang saja. Sombong sekali. Ini kan uang keluarga Fei. Bukankah ada yang bilang mau sujud panggil aku ayah? Jangan ingkar janji. Kau tidak sopan. Bagaimana kau bicara dengan kakak keduamu? Kita akan segera bercerai. Keluar dari pintu ini, kita adalah orang asing. Kakak, apaan? Bu, tenangkan dirimu. Jiran, hanya keluarga Fei yang berhak mengusirmu. Kau tidak berhak minta cerai dari Xiaoxi. Kau siapa? Kau pikir kau siapa? Aku ingat, pantas saja kau cepat sekali bercerai. Apa kau menyukai pria sakit dari keluarga Cui itu? Aku dengar, kau di luar sana punya banyak gosip. Menumpang hidup dari keluarga Cui dan Fei. Cih, sepasang pezina. Menjijikkan. Kau banci, jangan bicara sembarangan. Percaya atau tidak, aku hajar kau. Sudah. Jangan ribut, kalian ini sedang apa? Kita semua kan keluarga. Aku juga lihat kau pergi belanja dengan Cui Shuang-Shuang. Kalian berdua benar-benar wanita jahat yang tidak tahu malu. Muka keluarga Fei sudah kalian permalukan. Kalian sesedih itukah kalau aku dan Fei Xiaoxi bercerai? Jangan-jangan kau yang tidak rela melepasku suami idamanmu ini. Jangan memuji diri sendiri. Aku sudah lama ingin menikah lagi. Kalau bukan karena janji 5 tahun belum berakhir, aku sudah menikah dengan putra mahkota grup Dilong, Jiang Yichen. Xiaoxi kita ini cantik jelita, wanita tercantik di kota Hang. Dengan tuan muda Jiang barulah pasangan yang serasi. Kau ini apa? Kau? Nenek, bukankah nenek bilang kalau aku bisa menagih utangmu? Nenek akan setuju kami bercerai. Kenapa omonganmu seperti kentut? Ya, lalu kenapa? Aku sudah menduga kau akan begini. Aku sih tidak masalah. Lagi pula Fei Xiaoxi dan bayi Jiang Yichen beberapa bulan lagi akan lahir. Aku mendapatkan seorang putra dengan cuma-cuma. Panggil aku ayah. Apa? Jangan bicara omong kosong. Jangan memfitnah. Xiaoxi, apa kau benar-benar hamil? Xiaoxi, beritahu kakak, apa orang ini mengada-ada? Aku juga tidak tahu. Kami hanya beberapa kali tidak menggunakan alat kontrasepsi. Seharusnya tidak secepat ini hamil kan? Kau bodoh. Hanya kurang beberapa bulan, hanya 5 tahun lagi. Tidak bisakah kau menunggu? Jika sekarang mengusir jiran dari keluarga Fei, bagaimana jika seperti yang dikatakan peramal? Kita akan mengalami bencana. Aku sungguh merasa bersalah pada ayahmu yang telah meninggal. Aku di luar mendengar keributan ini. Ada apa? Aku hamil. Benarkah? Cepat ambil buku keluarga dan ceraikan menantu yang tidak berguna ini. Benarkah? Ambil buku registrasi rumah tangga dan ceraikan pecundang ini. Tidak baik, Tuan Jiang. Aku telah ditipu olehnya. Ada apa, sayang? Perutku terasa hangat. Sepertinya aku sedang datang bulan. Jangan-jangan keguguran. Tidak disangka secepat ini. Untungnya kita sudah mengurus surat cerai. Apa maksudmu? Aku sudah merencanakannya sejak pesta malam itu. Saat kau lengah, diam-diam aku menyuntikmu dan menambahkan sesuatu ke dalam minumanmu, yaitu obat yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dapat menimbulkan tanda-tanda kehamilan. Tentu saja kau tidak merasakannya. Aku sudah menduga, dengan dalih kau hamil, keluarga Fei akan menyetujui. Berani sekali kau menipu kami. Sudahlah, lagi pula aku sudah lama tidak ingin bersamanya. Ayo pergi. Fei Xiaoxi, kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan? Berani sekali kau memukul orang? Aku sedang mendisiplinkan adikku. Apa urusannya denganmu? Kenapa kau bersama adikku? Aku datang ke sini untuk membelikan Xiaomo hadiah ulang tahun. Apa tidak boleh? Apa masalahnya? Hei, sopir dan pembantu tidak boleh masuk. Tunggu di luar. Kau bilang siapa sopir dan pembantu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kami adalah konsumen. Konsumen. Lucu sekali. Kalian berdua pakaian yang kalian kenakan tidak sampai 500 rupiah. Masih mengaku konsumen? Mampu belinya? Cepat pergi. Jangan ganggu aku berjualan. Siapa bilang kami tidak mampu? Bercerminlah dulu. Apa status kalian? Kalau kalian sampai merusak barang di sini, kalian mampu menggantinya? Cepat pergi. Jangan ganggu aku berjualan. Ku beri kau peringatan, kesempatan untuk bicara lagi. Bagaimana kau bisa punya kartu hitam edisi terbatas? Jangan-jangan palsu. Omong kosong, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini benar-benar asli. Kartu hitam edisi terbatas khusus keluarga Lu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa punya kartu hitam semahal ini?
Jangan-jangan kau mencurinya saat ke rumah keluarga lu untuk berobat. Jiran, demi menjaga gengsimu, kau sampai mencuri. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Maling, ada orang yang mencuri kartu hitam edisi terbatas keluarga lu. Tangkap dia. Ku bilang, jelaskan ucapanmu. Kau bilang aku mencuri kartumu. Apa kau punya bukti? Kartu ini hanya ada dua. Satu untuk putra bungsu tuan lu, Lu Minglin, dan satu lagi untuk bos kami. Lu Min, kau siapa? Kartu ini memang bos kalian, Tuan Lumin, yang berikan khusus untukku. Lihat pakaianmu, kompang-camping. Seperti pengemis, bermimpi apa kau? Satpam, cepat bawa dia pergi. Siapa yang berani? Saya lihat siapa yang berani. Siapa yang berani di Malwan Lu berbuat onar? Bulu, kenapa Anda datang? Orang ini, dia belanja di sini, tidak bisa membayar, lalu mengeluarkan kartu hitam edisi terbatas khusus keluarga lu, dan pamer di sini, bilang itu pemberian Anda. Keterlaluan? Betul begitu. Saya lihat pakaiannya kompang-camping, sekilas seperti pengemis. Untungnya saya pintar, tidak tertipu olehnya. Sialan, Pak Ji adalah penyelamat putra saya. Kartu hitam itu juga saya yang berikan padanya. Kalian di depan umum menghina orang yang berjasa kepada keluarga lu. Saya lihat posisi manajer toko ini sudah terlalu lama Anda duduki. Anda tidak mau duduk lagi ya? Apa? Anda bilang pecundang tak berguna ini adalah penyelamat hidup Anda. Kartu itu juga Anda yang berikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Meragukan kata-kata saya? Tidak berani, tidak berani. Mulai hari ini, manajer toko perhiasan Lanling dipecat, tidak akan dipekerjakan lagi. Bulu, Anda tidak bisa memecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya harus merawat ibu saya yang berusia 70 tahun dan membesarkan 2 anak. Saya masih punya 30 juta cicilan KPR dan cicilan mobil setiap bulan. Saya mohon, jangan pecat saya. Bulu. Lu, Anda salah paham kan? Maksud Anda, mantan suami pecundang saya, menyembuhkan putra Anda? Bukankah putra Anda sudah bilang tidak ada obatnya? Lancang, hari ini saya akan menggantikan ibumu untuk memberimu pelajaran. Cukup Lumin, kau tidak lihat aku Jiang ada di sini. Fei Xiaoxi adalah wanitaku. Kau berani di depan mukaku memukulnya. Aku memang sengaja memukul wanita murahan, tidak tahu malu, dan suka mengumbar omong kosong seperti Fei Xiaoxi. Sedangkan kau, investasi Seribu Grup Dilong, siapa yang mendapatkannya? Aku bisa kapan saja membuat rantai modalmu putus, membuatmu tidak punya apa-apa. Ayo pergi. Kalian semua dengarkan aku, mulai sekarang, setiap toko Malwan Lu di seluruh negeri, setiap karyawan harus mengingat penampilan dan kesukaan Pak Ji. Jika Pak Ji berkunjung, kalian harus melayaninya dengan sebaik-baiknya. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Baik. Kamu narik aku ngapain sih? Aku masih mau balas dendam. Seumur hidupku belum pernah dipermalukan seperti ini. Dipukul dan dimaki-maki begini, kesal sekali rasanya. Dan kamu juga tidak membelaku sama sekali. Diam, ayahku sekarang sudah tua. Dengan kekuatan keluarga kita berdua, saat ini digabungkan, juga tidak sampai setengahnya Lumin. Bagaimana kita bisa melawannya? Si pecundang itu lagi beruntung, ya, menjadi dokter pribadi keluarga Cui, lalu mendapatkan kembali hutang 10 juta rupiah dari keluarga Ye, bahkan menyelamatkan anak Lumin, dan mendapatkan kartu hitam tertinggi. Dia tidak akan senang lama. Dulu aku bisa membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang aku juga bisa menghancurkannya. Jiran, berani melawanku, beberapa kali membuatku malu. Aku pasti akan menghancurkannya. Baik, bagus sekali. Saudara Ji akhirnya bebas. Aku sudah muak melihatnya. Keluarga Fei itu semuanya sama saja. Hanya Xiaomo yang agak normal. Kak Ran, selamat atas kehidupan barumu. Tuan muda, Nona, Dr. Ji, Nona Xiaomo dari keluarga Fei telah tiba. Turu dia masuk. Aku ada rapat, permisi dulu. Shuang-shuang, aku sebenarnya ingin pulang lebih awal untuk menemuimu, tapi akhir-akhir ini keluargaku sedang banyak masalah. Maaf ya, apa yang kau bicarakan? Kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Kok jadi sungkan begini? Kau tidak tahu, ibuku sakit, kakakku setiap hari mencari dokter untuk penyakitnya. Berita kakak keduaku suka cowok tersebar di kalangan teman-temannya. Bagaimana keadaan ibumu? Baik-baik saja? Penyakit kakakmu, bagaimana kalau minta Kak Ran memeriksanya? Dia hebat. Dan masalah kakak keduamu itu, aku juga dengar, tapi fenomena seperti ini cukup umum di masyarakat sekarang. Bukan masalah besar. Aku juga sudah menasihati ibuku. Tapi ibuku sama sekali tidak menyukai kakak iparku. Dulu, karena heat stroke aku pingsan di jalan, kakak iparku,
yang menyelamatkanku? Kalau tidak, aku sudah meninggal. Kak Ran, dia orang yang sangat baik. Iya kan? Aku juga merasa kakak iparku adalah pria terbaik di dunia. Kalau saja kakakku tidak lebih dulu menikah dengannya, kau akan apa? Kau tidak boleh. Aku menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Kau pilih siapa? Saya tidak ingin memilih siapapun. Dendam saya belum terbalaskan. Saya tidak ingin merepotkan kalian berdua karena saya. Saya juga tidak ingin merusak hubungan kalian semua karena saya. Kita semua tenangkan diri dulu. Permisi. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tuan Ji, akhirnya aku menemukanmu. Aku pergi ke rumah keluarga Fei untuk mencarimu. Mereka bilang, mereka mengusirmu dari rumah keluarga Fei. Aku menghajar ketiga orang bodoh itu, habis-habisan. Akhirnya aku menemukanmu, lalu aku mencari informasi, katanya engkau di sini, jadi aku segera bergegas kemari. Ada perlu apa kau mencarimu? Sejak kau pergi, penyakitku ternyata seperti yang kau katakan. Lalu aku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dokter bilang untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, milikku itu tidak bisa digunakan lagi. Kalau begitu ikuti saran dokter, berobatlah dengan baik. Aku orangnya menjaga gengsi, kenapa mereka bisa pakai dokter pribadi, aku tidak bisa? Aku ingin bersaing dengan keluarga Lu dan keluarga Cui. Untuk mendapatkan dokter pribadimu, berapa mereka membayarmu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Oh tidak, 3 kali lipat. Anak muda, sudah beberapa hari tidak bertemu, kenapa baru datang sudah merebut orang dariku? Kak Lei, badanku sedang bermasalah, masalah di ranjang. Tabib Ji, tolong obati aku, ini menyangkut kebahagiaanku seumur hidup. Bagaimana menurut Anda? Aku tidak bisa memutuskan untuk adikku. Begini, kau bicarakan dengannya, kalau dia setuju, aku tidak keberatan. Tabib Ji, bagaimana? Kebahagiaanku seumur hidup bergantung padamu. Asal Anda setuju, Anda bisa meminta syarat apapun. Kita ini bisa dibilang baru kenal setelah berselisih. Untuk masalahmu ini, aku terima. Penyakitmu ini, aku pasti bisa sembuhkan. Sekalian, bantu keluarga Ji membuktikan kemampuanku. Terima kasih Tabib Ji sudah menolongku. Kebahagiaanku di masa depan bergantung padamu. Tenang saja. Ngomong-ngomong, anak-anak keluarga Fei itu, bagaimana kita urus mereka? Berani sekali mereka memperlakukan para dermawan keluarga kita seperti ini? Mereka apa tidak ingin bangkrut? Iya, Saudara Ji, kau baru saja keluar dari tempat mengerikan itu. Apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja mengadakan pesta besar, merayakan kehidupan baru. Tenang saja, serahkan saja padaku. Mantan suamiku yang tidak berguna yang aku usir. Berani-beraninya dia datang untuk mengirim undangan dan juga menghadiri pesta perayaan perceraian. Ibu. Kau benar-benar norak, memalukan. Orang-orang hanya mendengar tentang pesta pernikahan. Kau malah mengadakan pesta perceraian. Tidak takut ditertawakan. Kau juga sungguh keterlaluan, mulutmu bau. Kau ini apa? Berani bicara seperti itu padaku? Aku ini apa? Tidak penting. Yang penting adalah engkau sombong sekali. Hanya tahu cara pamer, tapi tidak tahu ajalmu sudah dekat. Selamat malam, Kak Ran. Dia telah menghina keluarga Fei kita. Kau masih bersikap sopan padanya? Kurasa kau harus pergi ke psikiater, periksa otakmu. Dan kau, apa perceraian itu hal yang baik? Perlu dirayakan dengan pesta. Hari ini keluarga Fei kita datang hanya untuk melihat apa yang bisa kau lakukan. Lihat semuanya, sampah ini berpakaian rapi. Jas ini bagus ya, sewa di mana? Ini pasti menghabiskan gajimu beberapa bulan ya. Oh, aku lupa, dia sekarang tidak makan sisa makanan keluarga Fei. Dia beralih menumpang hidup di keluarga Cui. Jangan berpikir bahwa dengan makan beberapa sisa makanan, kau bisa masuk ke masyarakat kelas atas. Aduh, lihat semuanya. Masih ada di pinggangnya. Kunci Bentley. Keren sekali. Sekarang kau merokok. Pakai korek api yang sangat mewah. Ini bukan korek api. Ini asli. Kampungan. Asli, jangan membohongiku. Seperti engkau. Orang miskin tanpa identitas dan latar belakang. Kau bisa mengendarai Bentley. Jika kau bisa mengendarai Bentley, aku, nama keluarga Fei ini akan kutulis terbalik. Kurasa namamu yang akan ditulis terbalik. Mobil ini asli. Aku yang memberikannya. Kenapa? Tidak terima. Nenek, urus ketiga putrimu dengan benar. Atau biarkan aku yang membantumu. Mengurus mereka? Apakah pelajaran? Terakhir kali? Tidak diingat? Jangan keterlaluan.
Kau pikir kau siapa? Situasi macam apa ini? Berani sekali kau duduk di kursi utama. Kau itu selingkuhan wanita terbodoh di kota Hang. Aku tidak mencarimu, kau malah datang sendiri. Bagus. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada benalu sepertimu. Saudaraku, niat baikmu kusambut. Hari ini tidak perlu membuat keributan. Masalahku dengan Tuan Jiang akan kuselesaikan. Hari ini semua yang datang adalah tamu. Silakan duduk. Ingat ya, hari ini aku hanya karena memberi muka pada Tuan Ji. Lain kali kalau keluar, bicaralah yang sopan. Kalau bertemu aku, kau tidak akan seberuntung ini. Kak Jiran sekarang hebat sekali. Kau menyesal bercerai dengannya? Aku tidak menyesal. Dia menantu selamanya hina, aku selamanya memandang rendah dirinya. Siapa yang memandang rendah dokter pribadi keluarga Cui? Meskipun dia dokter pribadimu, lalu kenapa bagiku dia hanyalah orang yang tidak berguna? Jaga bicaramu. Kau seharusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Ramai sekali. Jangan-jangan aku terlambat, pesta perceraian yang konyol ini. Tak disangka Tuan Lu juga datang. Aku akan mengumumkan sebuah berita penting. Grup Lu akan membuka sebuah klinik di lantai 1 Mall Wan Lu di seluruh negeri. Namanya Ji Shitang. Pemilik klinik ini bukan aku, melainkan Jiran. Apa? Hanya karena menyembuhkan penyakit Lu Minglin, perlukah mendukungnya sebesar ini? Memberi hadiah sebesar ini. Dia kan cuma sampah, apa dia pantas? Bagus sekali. Aku tahu emas pasti berkilau. Gila-gila, anak ini bahkan mengundang beberapa keluarga kaya untuk mementaskan drama ini bersamanya. Min, apa kau serius? Kau tadi bilang mau membuka ribuan klinik untuk menantu sampah ini di seluruh negeri. Hanya karena sedikit tahu tentang pengobatan? Kalian semua berpikir keahlian medis Jiran hebat? Kalau begitu mari kita adu. Aku baru saja dari kota Bei mengundang seorang dokter terkenal, yaitu yang sangat terkenal tetua Su Ying Chun. Jiran, kalian berdua, bagaimana kalau bertanding dengan keahlian medis? Kemampuanku medisku digunakan untuk menyelamatkan orang, bukan untuk pertandingan. Kau anak ingusan, apa kau takut bertanding denganku? Kemampuanku medisku terkenal di seluruh negeri, bisa dibilang yang terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia ya. Ketika keluarga Ji kami menghidupkan kembali orang mati dan berkeliling mengobati orang, kau mungkin masih berupa sel. Baiklah, aku terima tantanganmu. Bagus, jika kami menang, aku ingin kau berhenti praktik dan keluar dari kota Hang. Jika kau menang, aku akan menyerahkan diriku padamu. Jiran, bukankah kau hebat? Beranikah kau? Siapa bilang saya tidak berani? Kalau kau kalah, Jiang Yichen, kembalikan klinik Ji kepadaku, lalu berikan aku 3 koutao. Cuma dengan beberapa jarummu itu, kau masih bermimpi untuk mengalahkan tabib nomor 1. Baiklah, aku terima tantanganmu. Lalu apa soal kompetisinya? Aku punya ide. Aku baru saja melihat seorang pria duduk di sana. Sepertinya kakinya bermasalah, kasihan sekali. Bagaimana kalau... Baik, dia saja. Baik, kompetisi dimulai. Kaki kiri lumpuh selama 5 tahun. 2 tahun lalu, pernah memiliki riwayat stroke, diabetes tipe 2, hipertensi tingkat 3, dan insufisiensi mitral sedang. Meridiannya terpelintir, ki dan darahnya tidak lancar, bisa disembuhkan. Dalam 10 hari, dijamin sembuh. Beri aku 10 menit, aku bisa membuatnya berdiri. Anak kecil yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Kurangi omong kosong, kau duluan atau aku duluan? Minggir, jangan menghalangi di sini. Bagaimana dia bisa? Tusukan 7 titik jiku, mungkinkah? Membuat pasien berdiri dalam 10 menit. Lihat saja bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Ini di mana? Kaki saya sembuh. Bagaimana bisa begini? Sudah sembuh, cepat pergi. Ayo, ini bukan urusanmu. Tidak mungkin. Ilmu kedokteran di dunia ini tidak ada yang bisa melebihi saya, kecuali Ji Dongyang. Namamu Jiran, ternyata kau putra Ji Dongyang. Tetua Su. Kau kenal ayahku? Katakan, siapa kau sebenarnya? Kakak Dongyang, setelah semua rencana liciku, pada akhirnya aku belum mempelajari tusukan 7 titik. Ini takdir.
Kaulah adik seperguruan yang ayahku sebut sebagai adik Chun. Benar. Dulu ayah Tuan Jiang, kakek Jiang, menginginkan kecantikan ibumu, dan aku ingin menggunakan kekuatan tusukan 7 titik untuk memenangkan kompetisi kedokteran suci dan menggantikan posisimu ayahmu. Jadi, aku mengkhianati ayahmu. Setelah itu aku dan kakek Jiang bersama-sama menjebak ayahmu, memberikan resep yang salah, menyebabkan orang menjadi gila. Ketika keluargamu difitnah dan putus asa, kakek Jiang juga memaksa ibumu, tetapi ibumu begitu teguh memilih mati untuk membuktikan kesetiaannya. Dan aku, meskipun beruntung mendapatkan mantra tusukan 7 titik, setelah bertahun-tahun mempelajarinya dengan keras, aku tidak bisa melampaui setengah dari kemampuanmu, anak kecil. Tetua Su. Ternyata kau. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Jangan Kak Ran, jangan membuat kesalahan besar. Kau tidak pantas menggunakan tusukan 7 titik kami. Hari ini aku akan menghapus teknik akupunktur ini. Jika kau menggunakannya lagi melawan takdir, urat nadimu akan putus, dan kau akan mati dengan darah keluar dari 7 lubangmu. Hahaha. Setelah semua rencana licikku dikhianati oleh semua orang, tidak kusangka akhirnya seperti ini. Kakak Dongyang, miau, aku salah. Maafkan aku salah. Sekarang aku akan menebus dosaku pada kalian. Hahaha. Ini balasannya. Hahaha. Mau lari? Apa yang kau lakukan? Kalah, masih mau lari? Berlutut, tepati janjimu. Grup Dilong, Tuan Muda Jiang. Jangan bilang kalian tidak sportif. Kau kejam. Baiklah. Kalian puas sekarang? Tuan Jiang, kalau aku tidak salah ingat, kau masih berhutang 3 ketukan kepala padaku, Tapi tenang saja, aku bukan orang pendendam. Perilaku yang tidak sopan seperti itu tidak masalah. Tapi, siapa yang mengizinkanmu pergi? Duduklah dengan tenang. Aku ingin bersulang. Gelas ini untuk mantan ibu mertuaku. Terima kasih atas 5 tahun perawatanmu padaku. Berkat perhatianmu, aku makan sisa makanan kalian selama 5 tahun. Tidur di toilet 7 meter persegi selama 5 tahun. Dan juga kakak iparku, terima kasih atas biasanya memukul dan menendangku, membantuku melatih otot-ototku. Tentu saja ada kakak ipar keduaku. Ketika ayahku sakit parah, kau hanya diam saja, menghinaku, mempermalukanku dengan uang kertas untuk orang mati. Acara utamanya datang, mantan istriku, wanita tercantik di kota Hang, mengabaikan keberadaanku, dengan santainya membawa selingkuhan ke rumah, berhubungan seks. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena aku dan kau tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau tidak, aku juga akan tertular penyakit menular seksual darimu. Sial, bagaimana aku bisa melupakan Tuan Jiang kita? Kau yang merencanakannya saat itu, menjebak klinik keluargaku, merebut usaha keluargaku, memaksa ibuku bunuh diri, memaksa ayahku menjadi gila, lalu menabrak ayahku sampai mati. Di depanku, berzina dengan istriku. Kebaikan yang begitu besar, aku tidak akan pernah melupakannya. Keterlaluan, kalian keluarga Fei dan Jiang benar-benar jahat sama saja. Cui Lei, kau gila ya? Kau dengarkan pecundang ini menghina keluarga Fei kita. Nenek Fei, inikah keturunan yang kau didik? Apakah dia punya ibu tapi tidak dibesarkan oleh ibunya? Keluarga Fei kita dan semua yang hadir di sini memiliki kerjasama. Mengapa harus untuk seorang menantu yang tidak berguna? Bersih tegang. Kita, beberapa keluarga besar, dipermainkan oleh pecundang ini. Dia pasti punya rencana jahat. Aku peringatkan kalian jangan tertipu olehnya. Aku sarankan kalian jangan terjebak olehnya. Jiang Yihen, kau selalu bertindak jahat, mantan kekasihku dibius dan dilecehkan olehmu sampai mati. Hutang ini, bagaimana kau akan membayarnya? Kau gila?
siapa mantan kekasihmu. Lagi pula, bukankah hanya seorang wanita yang mati? Nanti aku akan memberimu satu lagi. Begitu saja. Lei, untuk seorang pacar yang belum menikah, apakah kau perlu bermusuhan dengan grup Dilong? Ya, bukankah hanya seorang wanita? Jika kau mau, Tuan Muda Jiang akan memberimu 10 atau 8. Orang tua takut dingin, yang muda takut panas. Saya harap keluarga Fei dan Jiang menjaga diri, jaga bicaramu. Jika hari itu yang dibunuh adalah putri atau adik perempuan kalian, apakah kalian masih bisa santai seperti ini? Aku akhirnya mengerti mengapa kalian semakin dekat. Ternyata kalian memang sama saja, tapi tidak apa-apa. Hari ini dendam lamaku dan dendam baru saudara Ji akan kubayar sekaligus. Aku tidak tahan melihatnya. Keluarga Fei, kalian semua sama saja. Kalian oportunis. Kalian tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalian, keluarga Jiang, kalian semua cabul. Seperti buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalian memperkosa wanita, merampas properti orang. Kak Lei, Kak Ran, berikan perintahmu. Besok aku akan menyuruh orang menghancurkan kedua keluarga kalian. Karakter adalah yang utama. Mitra bisnis dengan karakter buruk, grup Lu, harus menghindarinya. Grup Cui hari ini secara resmi memulai persaingan dengan keluarga Fei dan Jiang. Kalian awalnya 1, aku buat 15. Kita lihat siapa yang bertahan. Keluarga Ye akan menarik semua investasi dari keluarga Fei dan Jiang. Kalian. Berani kalian? Mulai hari ini, grup Lu akan secara permanen menghentikan semua hubungan bisnis dengan keluarga Fei dan Jiang. Jika ada yang masih bekerja sama dengan kalian, berarti melawan aku, Lumin. Tidak mungkin. Semuanya. Saya, keluarga Fei dan keluarga Ye, keluarga Lu, dan keluarga Cui selalu bekerja sama. Tidak mungkin hanya karena menantu yang tidak becus ini, menantu yang payah ini, dan perempuan rendahan yang sudah meninggal itu, perempuan miskin itu, kita, keluarga Fei, akan memutuskan hubungan. Apakah kalian membiarkan dia memegang kelemahan kalian? Gila. Kalian semua seperti diguna-guna. Kalian berani menganggap grup Dilong saya mudah dikendalikan ya? Silakan saja, saya tidak takut. Jika kita tidak menyiksa Kak Ran dan menekannya, bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa begini? Anak durhaka yang membela orang luar. Anak tidak tahu diuntung. Bagaimana bisa membela si payah ini? Bu, kenapa ibu marah pada Xiaomo? Kalau dulu ibu dan ayah tidak memaksanya menikah dengan kita, mungkinkah terjadi masalah ini? Benar, dan Xiaoxi biasanya kepada si payah ini, oh tidak, kepada jiran ini, dengan seenaknya memberi dia selingkuhan, dia menjadi marah, mencari orang kuat untuk melawan kita. Bagaimana tidak panik? Semua salah Xiaoxi. Bukan, kenapa hanya menyalahkan saya? Ibu juga memberinya makanan sisa, dan kakak juga setiap hari memukul jiran. Kakak kedua juga setiap hari menyindirnya. Tuan Jiang apalagi merebut harta keluarganya, menabrak ayahnya sampai mati, membuat ibunya meninggal. Dengan situasi seperti hari ini, tidak ada satupun dari kita yang tidak bersalah. Xiaoxi, saya akui awalnya saya menginginkan klinik Ji. Itu karena ayah saya berkata, akupunktur itu sangat berguna, ingin memonopoli semua klinik di negara ini. Tetapi semua yang saya lakukan setelahnya adalah karena kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang saya? Apakah ini bencana 5 tahun? Yang dikatakan peramal dulu? Bu. Ibu baik-baik saja? Bu, ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangunlah. Kak Ran, aku mohon. Aku tahu kamu pasti bisa menyelamatkan ibuku. Aku mohon. Bangun dulu. Jiran, aku tahu aku salah. Aku materialistis, aku picik, aku tidak seharusnya berselingkuh dengan Jiang Lichen itu. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan ibuku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ibuku, apapun yang kamu minta aku akan lakukan. Minggir. Ibu akhirnya sadar. Tangan Kak Ran memang sangat ajaib. Ibu tadi membuatku sangat takut. Ibu tidak apa-apa? Bagaimana keadaan ibu? Menantu, maafkan aku. Aku si tua ini benar-benar bodoh.
Tidak mengenali menantu yang ahli pengobatan dan punya kemampuan hebat. 5 tahun ini aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku si tua ini juga tidak becus mendidik anak, membiarkan anak perempuan berselingkuh hingga menimbulkan masalah, dan saat orang tuamu sakit parah, tidak memberikan bantuan, malah bersikap acuh tak acuh. Semua kejadian ini, keluarga Feiku sama sekali tidak punya alasan. Beberapa kali aku sakit parah, kamu juga yang membantuku, aku sangat berterima kasih. Sekarang aku si tua ini sudah menyadari kesalahanku. Mohon menantu berbaik hati, bicara baik dengan beberapa keluarga terpandang itu, berikan keluarga Fei kami jalan keluar. Aku kira kamu benar-benar tahu kesalahanmu, tidak tahunya dari tadi bicaranya. Tetap ingin agar keluarga terpandang itu tidak memonopoli ekonomi dan menghancurkan periuk nasi kalian, kan? Keluarga Fei dibangun oleh ayah mertuamu dengan susah payah. Biarpun aku mati, aku juga harus mempertahankannya. Menantu. Dulu saat aku seperti anjing berlutut di depan kalian, meminjam uang pada kalian, kenapa kalian tidak kasihan padaku? Sekarang sudah terlambat. Jiran, aku minta maaf padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menindasmu, tidak seharusnya berselingkuh. Aku mohon padamu di depan keluarga besar ini, bicara yang baik-baik, lepaskan keluarga Fei kami. Enak saja. Jiran, kakak selama ini punya prasangka buruk padamu, menganggapmu benalu, pengecut. Kakak minta maaf padamu. Benar, dan juga kakak kedua dulu sering menjahilimu. Kakak kedua yang salah. Jangan dimasukkan ke hati. Kakak kedua minta maaf padamu. Minta maaf. Cih, dasar penjilat. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Fei Xiaoxi, jangan kurang ajar, mentang-mentang cantik. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Dulu kamu yang merayuku. Cih, perempuan jalang, jiran ceraikan kamu itu sudah benar. Mulutmu itu, cari masalah. Aku memang sudah lama tidak suka padamu. Masih muda, kelakuan tidak benar. Xiaoxi kami jadi begini gara-gara kamu. Kakak tidak usah banyak bicara dengannya. Hajar saja. Mau apa? Hajar dia. Mau apa? Berhenti. Kau pukul aku, rendahan. Kurang ajar. Kau pikir ini tempat apa? Pasar? Aduh. Kak Min, jangan berhenti. Aku sedang menonton. Seru juga melihat mereka bertengkar. Hahaha. Sudahlah, keluarga Fei, apa kalian belum cukup malu? Masih ribut apa lagi? Menantu, lihatlah. Menantu, aku tahu kau membenci kami. Begini saja, aku akan mengatur kalian untuk rujuk, lalu kita adakan pesta meriah, pesta besar, dan keluarga kita kembali rukun. Hahaha. Bagaimana menurutmu? Xiaomu juga boleh, dia masih suci, perawan, dan cocok denganmu. Kalian benar-benar jodoh yang sempurna, pasangan yang serasi. Jangan bicara lagi. Aku selalu menganggap Xiaomo sebagai adik perempuanku sendiri, tidak pernah memiliki perasaan lebih. Ku bilang, mulai sekarang, jiran adalah individu yang mandiri, tidak terikat oleh siapapun. Hentikan harapanmu itu. Hei, keluarga Fei, jika ingin melewati masalah ini, carilah orang lain. Paham? Keluarga Fei, cepat pergi. Menunggu satpam mengangkat kalian keluar. Kalau sudah begini, untuk apa menyesal? Seandainya dulu memperlakukan Tabib Ji dengan baik, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hei, siapa yang mengizinkanmu pergi, Tuan Jiang? Aduh, duduk yang manis, tidak sopan. Minum. Ayo, Tuan Jiang, aku bersulang untukmu. Kau? Maaf, tanganku terpeleset. Ke sini, Tuan Jiang, biar saya menjamu Anda dengan segelas minuman. Aduh. Kau? Maaf, tanganku terpeleset. Tuan Jiang. Hanya segelas? Apa kau meremehkanku, Cui? Baik, aku minum. Bagaimana? Cuma minum dengan Kak Lei? Kau meremehkanku, Yehu? Hah. Tuan Jiang, dilihat dari generasi, kau harus memanggilku Bibi. Apa kau tak menghormati orang tuamu?
Kalau kau minum dengan baik, aku akan senang. Dan aku tak akan menjatuhkan sanksi ekonomi pada grup Dilongmu. Baik, aku minum. Kumohon, para dewa, bebaskan grup Dilongku. Aku janji akan berkelakuan baik ke depannya. Atau bilang saja, kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau, asal kalian mengampuniku. Hei, tak ada urusan ampun mengampuni. Minum. Isi penuh. Isi penuh. Lagi-lagi, ini belum cukup, Tuan Jiang. Tuan Jiang, Hari ini kita berkumpul dan bersenang-senang. Bersenang-senang apa? Minum. Ayo, isi penuh untuk Tuan Jiang. isi penuh. Minum. Isi penuh. Tuan Jiang minum lagi, ayo. Sudah minum sebanyak ini, satu lagi tak masalah. Benar kan, Kak Lei? Isi penuh. Satu lagi. Di luar sana, Tuan Jiang. Takut pada siapa? Benar kan? Yo, gimana Tuan Jiang? Sudah tak kuat minum? Tidak bisa, tidak bisa. Mana bisa? Begini saja, kau sumbangkan semua pendapatan harammu selama bertahun-tahun ke Sekolah Harapan. Baiklah, tak masalah. Sungguh? Sekali kata terucap, sulit ditarik kembali. Mantap. Begitu. Anak baik. Bagus, kita minum lagi. Ayo, ayo. Biar kuisi Tuan Jiang. Ayo minum. Ayo, ayo. Siap? Pertunjukan seru akan segera dimulai. Hahaha. Aduh. Aduh. Apa yang kalian lakukan padaku? Siapa? Pergi kalian semua, keluar. Pergi kalian semua. Astaga, kenapa kalian semua bertingkah aneh? Ini Cepat jelaskan. Tuan Muda, lihatlah, Anda masuk berita utama. Cuilei, Jiran, kalian berdua tunggu saja. Gawat, gawat, situs web kita diserang peretas. Seluruh data pengguna bocor. Polisi siber menuntut, tuntutannya mencapai miliaran rupiah. Apa? Tuan Jiang, gawat, kita dirugikan puluhan juta. Kerugian sekitar 80 juta dolar. 80 juta? Gawat-gawat, skandal Tuan Muda Jiang terbongkar. Selain berita heboh yang bocor semalam, juga tersebar banyak video-video Tuan Muda Jiang yang menunjukkan ia membius gadis muda dan berbuat tak senonoh. Kini kemarahan publik memuncak. Tuan Jiang, gawat, apakah Anda semalam menyumbang setengah dari keseluruhan harta Anda ke Sekolah Harapan? Kapan aku menyumbang? Orang dari kantor notaris baru saja datang dan memindahkan seluruh aset Anda. Tuan Muda, gawat, villa kita di pinggiran barat terbakar, tak ada korban jiwa. Tapi apinya terlampau besar, saya yang sudah tua ini tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Cuilei, Jiran, kalian tunggu saja. Jika dendam ini tak kubalas, aku bukan Jiang. Kakak Ji. Anu, bisa kakak langsung bilang padaku, kakak lebih pilih aku atau Xiaomo? Kak Ji, apa kakak tidak menyukaiku? Kakak suka Xiaomo? Sayang, dia selalu kuanggap adik perempuanku. Tapi Shuang-Shuang, aku belum sanggup menerima perasaanmu. Aku tak mau orang-orang membicarakanku. Menuduh aku cuma menumpang hidup, bergantung pada perempuan. Aku menyukaimu, tapi kuharap kau memberiku sedikit waktu, biar aku bisa membuktikan diriku. Tunggulah sampai aku membuka klinikku lagi. Lalu, dengan bangga menikahimu. Aku tak mau jadi menantu numpang. Baik, aku akan menunggumu.
Kalau begitu, minumlah obatmu teratur. Istirahat yang cukup, tunggu sampai kau pulih, tunggu aku untuk menikahimu, lalu lahirkan 3 putra gemuk untukku. Mendukung program pemerintah. Siapa yang mau melahirkan 3 putra untukmu? Ih, menyebalkan. Nona Shuang-Shuang, tadi Nona Xiaomo menelepon, mengundang Nona serta Dr. Ji untuk ke rumah keluarga Fei malam ini. Mengundangmu saja sudah cukup. Kenapa mesti mengundangku juga? Pasti ada niat buruk. Apa rencana licik mereka? Baiklah, kita hadapi saja. Ayo. Jiran, ini teh koleksi saya bertahun-tahun ini. Teh Jingkwa Gongcha, seharga 175.500.000 rupiah per gram. Ini teh terbaik. Silakan adik ipar dan suang-suang, cicipilah. Adik ipar, aku memiliki sebuah helikopter pribadi senilai 6 miliar rupiah. Jadi, kalau nanti kamu bepergian, gunakan saja helikopterku, sangat keren. Menantu, ibu sudah membelikanmu sebuah villa di pinggiran barat kota. Sertifikatnya sudah atas namamu, memang tak terlalu luas, hanya sekitar 400 meter persegi. Demi ibu yang sudah tua ini, terimalah. Adik ipar, belakangan ini, grup Fei, aduh, keadaan kami kau juga tahu, menuai apa yang kami tanam. Sekarang, kami sudah merugi miliaran. Ya, adik ipar, rantai modal kami terputus. Aku bahkan sudah tercatat sebagai penunggak kredit karena gagal melunasi pinjaman. Bank akan segera menyita seluruh asetku. Sudikah kau memberi kami kesempatan? Tolonglah. Ketika aku memohon pada kalian untuk menyelamatkan ayahku, apa kalian pernah berbelas kasih dan membiarkanku pergi? Menantu, keluarga Fei, benar-benar dalam masalah besar, semua karena kami sering menindas yang lemah, serta meremehkan orang lain. Lihatlah, kini kami sadar telah bersalah. Menantu, maukah kau? Aku tak bisa memutuskannya. Sepertinya kalian salah orang. Aku cuma seorang pemuda yang sedikit paham soal medis. Mana mungkin aku memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan masalah keluarga Fei. Permisi. Sial, aku terjebak. Teh ini... Jiran, aduh, kalian berdua, bawa dia ke kamar tamu. Cepat, biarkan dia beristirahat. Kakak, kau memang luar biasa. Jiji, biarkan dia istirahat dengan tenang. Perangkap wanita. Jiran, apa kau tak ingin bersama wanita tercantik di kota Hang ini? Aku kepanasan. Xiaomo sudah kubius, kau bebas berbuat apa saja padanya. Kenakan bajumu. Xiaoxi, aku tak mau melihatmu merendahkan diri seperti ini. Xiaoxi yang kukenal anggun dan elegan, tak seperti perempuan murahan begini. Mengapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Kau tak mencintaiku? Kenapa kau melakukan hal sebodoh ini? Jiran, aku salah. Kumohon maafkan aku. Selama ini, aku telah menyadari kesalahanku. Kumohon di depan semua orang, ucapkan beberapa hal baik, tolong bebaskan keluargaku. Seluruh jerih payah ayahku tak boleh hancur di tanganku. Mengapa kita tak membicarakannya baik-baik? Kau kira setelah tidur denganku, aku akan menolongmu? Aku bisa saja langsung pergi. Kau tahu? Tidak. Kau takkan melakukannya. Aku tahu kau orang baik. Orang baik layak dimanfaatkan. Begitu, singkir. Xiaomo, kau tak apa-apa. Kak Jiran, aku menyukaimu. Sejak 5 tahun lalu, hari saat kau menyelamatkanku, aku sudah jatuh cinta padamu. Ya, maaf, mengganggu kalian. Shuang-Shuang, dengar dulu penjelasanku. Shuang-Shuang. Pak sopir, jalan.
Dengar penjelasanku, Suang-suang. Berhenti. Dengar penjelasanku. Suang-suang. Berhenti. Berhenti. Pak sopir, berhenti. Sebenarnya, aku tahu keluarga Fei berbuat curang. Aku tadi benar-benar marah. Aku tahu, maaf. Aku lengah barusan, hampir tertipu. Ayo pergi. Cara kalian tak berhasil, segera cari cara lain. Mengapa jiran begitu keras kepala? Cepat cari cara, bulan depan keluarga Fei akan bangkrut. Tenang, jangan panik. Kurasa saat ini, Jiang Yichen pun bak semut di atas wajan panas. Kita bersekutu lagi dengan keluarga Jiang. Berjuang bersama. Hanya itu pilihan kita. Apa? Mustahil? Ini betul-betul mustahil. Bagaimana mungkin jiran memasukkan obat beracun ke dalamnya? Bagaimana bisa ia sebodoh itu dan membuat kesalahan sebesar ini? Tapi faktanya sudah jelas. Aku menemukan bukti pembelian obat di kamarnya. Lihat, dia membeli Chuan Lianxi. Tak mungkin dia tak punya alasan. Bukan dia yang meracuniku. Nona Suang-suang, jangan bingung. Jangan membelanya. Buktinya nyata. Buktinya jelas. Apa maksud kalian? Cepat tangkap penjahat yang hendak mencelakai Nona Suang-suang. Jiran ini. Kencang Kalian sekali. mau apa? Jiran, berani-beraninya kau mencelakai Nona Suang-suang. Omong kosong apa itu? Kau menaruh Chuan Lianxi, beracun ke dalam obat, membuat Nona Suang-suang keracunan. Apa pantasnya kau dihukum? Omong kosong. Apa kau punya bukti? Awas, akan kutuntut kau atas pencemaran nama baik. Di kamarmu, aku menemukan kwitansi pembelian obatmu. Nah, masih mau mengelak? Bagaimana kau yakin itu bukan ulah orang yang menjebakku? Masih berani membantah di ambang ajal. Jadi kau pelakunya? Dia pasti pelakunya. Cepat ringkus dia. Masukkan dia ke penjara. Baik, ayo. Tangkap dia. Hei, kalian salah tangkap orang. Tangkaplah jiran, kenapa malah aku yang ditangkap? Jangan melawan. Kau yang harus kami tangkap. Kalian? Kau kira muslihat kecilmu itu tak akan kami ketahui? Paman Sie, keluarga Cui tak pernah memperlakukanmu buruk? Mengapa kau tega memperlakukan Suang-suang begini? Kalian, apa maksudmu? Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Sejak kapan kalian mencurigaiku? Tentu saja sejak awal. Saat jiran menyelamatkan Suang-suang, diam-diam kupasang beragam alat pengawas. Hanya aku dan saudara Ji yang mengetahuinya, bahkan Suang-suang pun tak tahu. Tujuannya untuk mencari pengkhianat, dan akhirnya dapat kuungkap. Hei, kau kira ilmu pengobatan keluarga Ji cuma untuk menipu bocah? Tak usah bicara soal menambah satu ramuan. Setetes air saja bisa kurasakan. Jangan-jangan Nona Suang-suang. Benar, aku baik-baik saja. Mana mungkin kubiarkan wanita yang kucintai terluka sedikit pun. Tuan muda, ampuni aku. Aku khilaf sekejap. Aku pendosa. Kau masih. Semua ini gara-gara putraku yang tak berguna. Beberapa tahun lalu dia dijebak. Keluarga Ji yang mengancam nyawanya, memaksaku meracuni Suang-suang. Tujuannya melemahkan keluarga Cui dan merancang kecelakaan untukmu supaya mereka bisa merebut bisnis keluarga Cui. Ayah, selamatkan aku akan dipukuli sampai mati. Nona, maafkan saya. Maafkan saya, tolong maafkan saya. Maafkan saya karena memiliki anak di usia tua. Saya benar-benar akan kehilangan satu-satunya keluarga saya di dunia ini. Saya tidak bisa hidup lagi. Putramu memang penting, lalu bagaimana dengan adikku? Pantaskah dia mati? Tolong para dewa, tolong bantu saya. Bantu saya. Selama kalian bersedia membantu saya menyelamatkan putra saya bersedia menjadi saksi untuk Modin, dan saya juga bersedia menyerahkan diri untuk bertanggung jawab atas apa yang seharusnya saya tanggung. Saya akan menebus dosa saya di penjara. Bukannya tidak mungkin. Benarkah? Kalau begitu, selanjutnya saya akan memecah belah hubungan jiran dan keluarga Lu. Aku akan membuat jiran tidak punya apa-apa.
Jiran, bukankah kau sangat sombong? Ah, kenapa kau jatuh ke tanganku? Aku tahu itu kau. Hanya kau yang merencanakan ini semua. Perang dagang normal itu seperti revolusi. Medan perang tanpa asap hancur dalam sekejap. Dan kau hanya akan menggunakan taktik licikmu. Menculikku tidak masalah. Menculik anak kecil. Siapa kau? Apa kau laki-laki? Kau siapa? Siapa yang menculikmu? Hei, nak, telepon ibumu. Bilang padanya, kau diculik oleh Jiran. Siapkan 10 triliun rupiah, transfer ke rekening bank Swiss ini. Setelah uangnya diterima, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, suruh ibumu mengurus jenazahmu. Kau. Bicara. Ibu, tolong aku. Aku ditangkap Dr. Ji. Harus menyiapkan 10 triliun rupiah. 1 jam kemudian kalau tidak diterima, aku akan dibunuh. Jiran, kau rendahan. Jiran, kau hebat sekali ya. Karena dekat dengan beberapa keluarga kaya, kau merasa jadi orang kaya ya. Yo, masih pagi, aku akan bermain denganmu. Pukul. Berani melawan saya? Saya beritahu kamu, Jiran. Saya yang menyuruh orang menabrak ayahmu. Tapi tidak akan ada yang bisa melacak saya, karena orang itu sudah saya habisi. Selain itu, saya lihat klinik Ji cukup bagus. Dulu, saya ingin membicarakan akuisisi dengan ayahmu. Tapi siapa sangka orang tua itu tidak tahu diri, berani menolak grup Jiang. Dia pikir dia siapa. Oh ya, saya lupa memberitahumu satu hal. Ibumu tidak bunuh diri. Wanita yang ayahku inginkan. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka harus dihancurkan. Saya sendiri yang mendorongnya. Dia juga dengan tidak tahu malunya, memohon untuk mengembalikan klinik, bahkan tidak mau menyerahkan tubuhnya, tidak menunjukkan niat baik sedikit pun. Pantas saja dia mati. Luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Tangkap dia. Kalian bengong saja, tangkap dia. Untuk apa aku menggaji kalian? Kau, serang dia. Kau kenapa? Aku ini bosmu. Ingatan Anda benar-benar payah. Membunuh kekasihku dan melukai kakaknya, Anda benar-benar lupa. Akulah yang kau bunuh, kakak dari mantan kekasih Cui Lei. Aku berada di sisimu selama bertahun-tahun, hanya untuk hari ini. Siapa yang tahu dia begitu rapuh? Aku hanya memberinya obat, membiarkannya bermain dengan teman-teman. Perlukah bunuh diri? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bermain dengan ribuan wanita. Menyenangkan. Aku telah melakukan banyak kejahatan, tetapi tidak dihukum. Tahu kenapa? Karena ayahku adalah penguasa kota Hang. Menghancurkan kalian, semudah menghancurkan seekor semut. Tuan Jiang, cukup sombongnya. Selanjutnya, waktunya dipenjara dan memungut sabun. Kau bahkan tidak punya bukti. Apa hakmu menangkapku? Lihat ke belakang. Selama bertahun-tahun ini, semua bukti kejahatanmu, dokumen, video, aku punya semuanya. Lihat bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Bajingan. Kau lihat ke belakang, anak buahmu ini, apakah mereka terlihat familiar? Beberapa adalah sopir yang hampir kau bunuh, beberapa adalah korban yang kau perkosa, dan ada juga anak yatim piatu yang keluarganya hancur karena tanah mereka kau rampas. Bagaimana kalian semua tidak mati? Mengapa tidak ada yang mati? Hukuman dari Tuhan masih bisa dimaafkan, tetapi hukuman dari perbuatanmu sendiri tidak bisa dihindari. Tunggu saja. Aduh. Kau bukan. Aku tidak dipukuli, malah disemprot dengan semprotan merica. Kok bisa cepat sembuh begini? Hei, ku bilang ya, kami semua hanya berakting untukmu. Oh ya, lupa memberitahumu, sebenarnya keluarga Fei sudah lama beralih haluan. Apa katamu? Keluarlah. Tadinya, kami ingin merencanakan konspirasi untukmu. Tapi hati nurani ini tidak tenang. Kami ini warga negara yang baik. Aku tidak mau melanggar hukum. Jadi, hal-hal yang membahayakan nyawa orang, aku tidak akan melakukannya. Saat itu setelah keluar dari kantormu, kami langsung pergi menemui Jiran, lalu menceritakan semua rencanamu dan membalikkan rencanamu.
kau pikir dengan keadaan grup Dilong yang seperti ini, apa yang bisa kau bandingkan dengan jiran yang didukung oleh 3 keluarga besar? Jangan bodoh, orang bijak tahu menyesuaikan diri. Benar, apalagi aku dan Shuang-Shuang sudah berteman puluhan tahun, bagaimana mungkin aku akan membahayakannya? Kalian semua pengkhianat, aku akan melawan kalian. Baru sadar, benar-benar bodoh. Meskipun aku dan keluarga Fei punya banyak masalah, dan hidupku di keluarga Fei sangat menderita, tapi penyebab aku seperti ini adalah grup Dilong kalian. Jiang, aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Jiran, Bagaimana kalian bisa ada di sini? Jiran, aku siap untuk selalu bekerja di klinikmu. Aku tak butuh gaji, tolong terima aku. Kak Ran, aku juga mau membantumu di klinik, terima aku. Terima aku. Cukup, di klinikku sudah ada Shuang-Shuang. Kalian berdua, jaga diri baik-baik. Selamat saudara Ji karena berhasil merebut kembali usaha keluargamu dan kini memiliki 100 cabang di seluruh negeri. Semua itu berkat bantuan Kak Min, mana mungkin aku bisa sesukses ini. Itu juga karena saudara Ji punya keahlian medis luar biasa. Kalau tidak, kau kira Kak Min akan sembarangan? Apakah dia akan berinvestasi pada sembarang orang? Sepertinya ku dengar ada yang sedang membicarakanku. Kak Cui memujimu cerdas. Ayah, ibu, akhirnya aku telah membalaskan dendam kalian, dan usaha keluarga telah kembali. Beristirahatlah dengan tenang. Sedang memikirkan apa? Kok sampai hanyut begitu? Sedang memikirkan cara melamarmu nanti. Ih, menyebalkan. Mana ada orang melamar sambil memberitahu duluan? Tak ada unsur kejutan. Kalau begitu, batal melamar, lain kali saja. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Duh,